Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Pemeriksaan perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ataupun Jampitsus Febri Adriansyah setelah ditahan di rutan KPK. Ia menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung hari ini, Jumat 7 Agustus 2026, terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan sebelumnya, saudara, diagendakan Febri Adriansyah akan diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, namun KPK akhirnya menerima permintaan bontah alias bon tahanan ataupun pengeluaran tahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah dari tim 9 Kejaksaan Agung. Febri Adriansyah pun dijemput penyidik Kejaksaan Agung dari Rumah Tahanan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi atau rutan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan sekitar pukul 13:30 tadi, tersangka Febri Adriansyah sudah tiba di Kejaksaan Agung Jakarta untuk menjalani pemeriksaan perdana setelah ia ditahan di rutan KPK. Ia terlihat tadi menenteng sebuah map berwarna biru dan juga mengenakan rompi kuning tahanan Kejaksaan Agung. Maksud kami rompi merah muda, tahanan Kejaksaan Agung. Udah ada tim satu. Setibanya di Kejaksaan Agung, ex-Jampitsus Febri Adriansyah langsung dibawa menuju gedung utama Kejagung, Jakarta Selatan. Sebelumnya, Saudara, Kepala Pusat Penerangan Hukum ataupun Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, membenarkan bahwa tim 9 Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Febri Adriansyah sebagai tersangka pada hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026, dalam perkara tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Afan Jaya Rahman di Kejaksaan Agung Jakarta. Bene, setibanya di Kejagung, apa yang disampaikan tersangka Febri Adriansyah tadi? Ya, Ihsan dan juga saudara, memang tadi untuk tersangka Febri Adriansyah dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pada PT Asabri ini telah datang di Gedung Kejagung dan dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan pada siang hari ini. Namun ketika tadi tiba menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Agung dari rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, memang Febri Adriansyah tidak berstatement begitu ya, dirinya tadi keluar menggunakan rompi berwarna pink dan membawa satu buah map berwarna biru, langsung dibawa masuk oleh pihak pengamanan Kejaksaan Agung di dalam gedung utama Kejaksaan Agung. Dan informasi dari sumber internal kami yang ada di Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ini diperiksa di lantai 10 dalam untuk pendalaman materi terkait dengan barang bukti yang ditemukan di kediamannya, ya ini 74 kg emas dan ratusan miliar rupiah yang berada di salah satu rumah kediaman yang di daerah Sentul dan juga kafe yang berada di kawasan Cipete begitu ya. Dan nantinya juga pada hari ini rencananya akan didalami oleh tim penyidik dari tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Jamwas Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, ya ini Rudi Margono, untuk mendalami keterangan Febri yang akan disamakan dengan keterangan tersangka lainnya yang dalam hal ini memang kita ketahui sudah ada tersangka Don Rito dan juga Nurman Herin yang sudah ditetapkan tersangka pada kemarin. Begitu, Ihsan. Bene, setibanya di Kejaksaan Agung tadi, tersangka Febri Adriansyah apakah didampingi oleh tim kuasa hukumnya menjalani pemeriksaan hari ini? Ya, memang tadi kami sempat mengonfirmasi tim kuasa hukum Febri Adriansyah, ya ini Febri Diansyah,
yang menjadi kuasa hukum dari ex Jampitsus ini, beliau menginformasi bahwa terdapat informasi pendalaman pemeriksaan yang akan dijadwalkan pada hari ini. Namun ketika tiba di gedung Kejaksaan Agung, gedung utama ini, kami tidak melihat adanya pendampingan dari kuasa hukum. Kami juga belum mengonfirmasi kembali, kami masih terus mencoba mengonfirmasi pihak kuasa hukum apakah nantinya memang untuk Febri Adriansyah sendiri didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Nah, Ihsan dan juga saudara, perlu Anda ketahui memang dari tim kuasa hukum Febri Adriansyah juga tengah mengajukan pra-peradilan terkait dengan dua hal atau dua materi yang akan diajukan yang sudah direncanakan akan dijadwalkan pada tanggal 18 dan 19 Agustus mendatang. Yang pertama adalah terkait penahanannya yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung, dan yang kedua adalah materi pra-peradilan terkait dengan penggeledahan rumahnya begitu ya oleh Kortas Tipikor Polri, maksud kami. Begitu, Ihsan. Baik, Bene, sebelumnya Kejaksaan Agung ataupun penyidik tim 9 Kejagung berencana untuk memeriksa Febri Adriansyah di rutan KPK tempat ia di mana ditahan. Lalu berubah, ia dipindahkan untuk pemeriksaan perdana setelah ia ditahan di rutan KPK, justru diperiksa di Kejaksaan Agung. Apa yang jadi alasan penyidik Kejagung? Ya, Ihsan, memang kalau dari informasi awal yang kami terima sejak tadi pagi bahwa FA sendiri atau Febri Adriansyah ini direncanakan akan dilakukan pemeriksaan pada pagi hari di KPK begitu ya. Namun dalam perkembangannya kami menerima informasi bahwa yang bersangkutan ini dipindah pemeriksaannya di gedung utama Kejaksaan Agung. Kami masih terus mencoba mengonfirmasi terutama kepada Kapus Penkum Kejagung yakni Anang Supriyatna, mengapa tadinya memang dijadwalkan untuk diperiksa di KPK, namun pada siang hari ini setelah tadi ibadah sholat Jumat tepatnya pada 13.00 ini berangkat dari rutan KPK ke Kejaksaan Agung dan sampai di Kejaksaan Agung sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sampai saat ini kami masih terus mencoba mengonfirmasi terkait hal tersebut, Ihsan. Baik, Bede, setelah ditahan di rutan KPK dan ini adalah pemeriksaan perdana Febri Adriansyah pasca ia ditahan, terlihat tiba dengan rompi pink tahanan Kejaksaan Agung. Apa materi pemeriksaan yang akan digali dari tersangka? Ya, dari penetapan tersangka sejak 24 Juli yang lalu, memang ini merupakan pemeriksaan pertama tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah pada kasus PT Asabri begitu ya, di mana memang untuk hari ini sendiri pemeriksaan dilakukan di gedung utama Kejaksaan Agung. Kalau dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Kejaksaan Agung, ada dua materi pendalaman yang akan dilakukan oleh tim 9 dari Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Rudi Margono, ya ini Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, di mana yang pertama adalah terkait dengan barang bukti yang diamankan di kediaman ex Jampitsus di kawasan Sentul ya, ini 74 kg emas dan uang senilai ratusan miliar yang juga sudah disita dari kafe yang berada di kawasan Cipete Raya. Dari dua lokasi tersebut, hari ini Febri Adriansyah akan didalami terkait dengan siapa yang memiliki emas dan juga uang tersebut. Karena kita ketahui dari konferensi pers sebelumnya yang dilakukan Febri Adriansyah pada saat itu, sebelum dirinya mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, memang Febri sendiri sempat berbicara bahwa emas tersebut ada yang memiliki, namun dirinya tidak memberikan informasi secara lebih rinci siapa yang memiliki emas tersebut. Dan hari ini rencananya memang dari penyidik akan mendalami hal tersebut. Selain kepemilikan emas dan juga uang ratusan miliar, penyidik juga rencananya akan memeriksa kesaksian Febri yang akan juga disamakan dengan kesaksian para tersangka lainnya. Dalam hal ini kita ketahui sudah ada dua tersangka lainnya, ya ini Don Rito dan juga Nurman Herin. Kalau untuk Nurman Herin sendiri kemarin juga sudah dilakukan penggeledahan di dua tempat, yaitu di Bandung dan di Jakarta dengan 9 orang saksi, 4 orang di Bandung dan 5 orang di Jakarta, dan tim penyidik sudah menyita alat bukti berupa dokumen elektronik. Begitu, Ustaz. Ya, untuk membatalkan status tersangkanya, Febri Adriansyah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan.
kepada dua pihak, yang di Polri dan juga Kejagung termasuk di sana. Apa strategi pihak Kejaksaan Agung untuk melawan upaya pra-peradilan yang diajukan oleh Febri Adriansyah ini? Ya, kalau upaya dari pihak Kejaksaan Agung berarti pra-peradilan yang diajukan Febri Adriansyah adalah terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka. Karena untuk Kortas Tipikor Polri juga diajukan peradilan, namun untuk Kortas Tipikor adalah terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di kediaman Febri. Nah, kalau untuk dari Kejaksaan Agung sendiri, memang Kejaksaan Agung menyiapkan beberapa strategi, diantaranya yang pertama adalah menyiapkan berkas-berkas formil dari rencana pra-peradilan yang memang pada saat ini sudah terencana. Rencananya memang pada tanggal 18 Agustus maksud kami akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara di sisi yang bersamaan dari tim penyidik 9 ini juga terus mengebut pendalaman kasus untuk tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Karena kalau berdasarkan KUHP yang baru, Ihsan dan juga saudara, ketika nantinya sudah memasuki sidang penuntutan maksud kami, artinya nanti dari tersangka Febri Adriansyah sudah tidak bisa lagi mengajukan pra-peradilan. Sementara seperti itu. Baik, terima kasih Benediktus Aditya. Update terbaru kami nantikan dari Anda dari kantor Kejaksaan Agung. Terima kasih, Bene. Saudara, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Kabar terkini dari pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan hadir kembali usai jeda. Tahu nggak kenapa lem